warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pak Robin, Bu Irma, Pak Fauzi, teman-teman sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan hari ini ada banyak keberkahan buat kita semuanya. Hari ini saya akan melakukan literasi book review terkait dengan buku berjudul Jika Tuhan Mengatur Rezeki Manusia, Mengapa Kita Harus Bekerja. Ya. Luar biasa ini buku. Saya sepintas lagi jalan-jalan sama anak saya lagi nyari sesuatu, ada buku ini langsung saya agak tertarik, jadi saya coba beli. Tidak terlalu mahal sih, memang sederhana. Buku ini tentang biografi Imam Al-Muhasibi, di mana beliau lahir di Baghdad pada tahun 781 Masehi. Ya. Imam Al-Muhasibi merupakan bapak ilmu tasawuf, guru para ulama Baghdad. Karya-karya beliau diantaranya Adab An-Nufus, Risalah Al-Mutasyidin, Faham Al-Quran wa Ma'niyah. Kemudian ada murid-murid yang terkenal, Imam Junaid Al-Baghdadi, Abu Al-Abbas. Kemudian beberapa ilmu yang beliau kuasai diantaranya adalah fikih, hadis, dan tasawuf. Sanad-sanadnya cukup terkenal, keilmuan dari Imam Al-Muhasibi. Buku ini dialihbahasakan oleh Abdul Mujid yang lahir di Jawa Tengah pada 13 Oktober 1987. Bukunya sederhana, kalimat-kalimatnya juga sangat mudah untuk dipahami. Ada beberapa bab yang termuat dalam buku ini, yaitu kalau salah ada 11 bab. Dari 11 bab saya tertarik satu bab yang membuat saya mencoba untuk mencermati dari judul buku ini, mengapa kita perlu bekerja. Pada masa Imam Al-Muhasibi mulai memahami tentang keilmuan, terutama filsafat, ada seorang tokoh yang cukup terkenal di Baghdad, yaitu Abi Ali Shakik bin Ibrahim, yang sedikit agak bertentangan tentang rizki. Pendapat beliau beberapa yang kita pahami dalam ajaran Islam, bahwa memang umur, jodoh, rezeki sudah Allah yang menentukan. Ya. Nah, berawal dari situ, Ali Shakik ini berpendapat bahwa kenapa kita harus bekerja, sehingga Al-Shakik ini tidak mau bercapek-capek, ya, tidak mau berlelah-lelah. Dia hanya berdiam diri. Bahkan pengikutnya pun cukup banyak. Di antara pengikut-pengikut yang banyak itu, mereka tidak bekerja dan hanya meminta-minta. Ya, bagi mereka meminta-minta juga bekerja. Ya. Nah, sementara oleh Imam Al-Muhasibi, pandangan yang dilakukan dan diimplementasikan oleh Al-Shakik ini tidak sependapat. Ya. Bahwa sesungguhnya walaupun rezeki itu ada Allah yang menentukan, ya, tetap sebagai manusia kita harus berusaha semaksimal mungkin, ya, karena dari bekerja kita akan memperoleh sesuatu yang pada akhirnya kita akan lebih meningkatkan kebermanfaatan kita buat orang lain, ya. Sebagaimana yang dikatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu artinya orang yang memberi sesuatu itu kan pasti tangannya ada di atas, yang menerima itu kan pasti di bawah. Jadi pemberi ini adalah orang yang punya kemampuan baik secara finansial maupun harta dan sebagainya, sehingga derajat orang-orang yang memberi itu justru akan lebih baik di hadapan Allah ketimbang orang yang menerima. Nah, oleh karena itu
Imam Al-Muhasibi ini terus menggelorakan semangat bekerja keras agar setiap kita ada kebermanfaatan buat orang lain. Nah, ketika kita bekerja, hendaklah kita niatkan dari apa yang kita kerjakan itu semata-mata adalah proses sebagai manusia biasa untuk memperoleh keridhaan Allah dalam ajaran Islam. Karena pada dasarnya proses itu menjadi sangat penting. Ya, Allah yang Maha Kuasa saja menciptakan segala sesuatu tidak simsalabim. Walaupun dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah ketika mau dia berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi tak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan itu simsalabim. Semuanya melalui proses. Bahkan bumi yang diciptakan Allah ini melalui proses 6 masa, di mana setiap masa itu pasti berbeda. Itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kuasa saja menjalankan, menginginkan sesuatu melalui proses. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka proses untuk mencari rezeki itu menjadi sangat penting. Dan yang saya cermati juga dari buku ini, bahwa ketika proses dalam mencari rezeki itu sudah mulai menghalang-halangi kedekatan kita kepada Sang Maha Pencipta, sebaiknya tinggalkan pekerjaan itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mulai bekerja lupa akan Sang Maha Pencipta, maka kita akan terlena. Dan pada akhirnya kita terjerumus lupa akan akhirat. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman sekalian, bahwa bekerja yang kita lakukan ini sebaiknya kita serahkan semuanya kepada Allah. Tugas kita adalah memproses apapun yang terjadi pada anak kita, kondisi apapun yang ada pada anak kita, tugas kita adalah memproses mereka untuk lebih baik lagi. Ini yang terkandung yang bisa saya cermati dari buku ini. Mudah-mudahan dari kisah yang dijalani oleh Imam Al-Muhasibi ini bisa lebih menginspirasi kita bahwa kita sebagai guru, kita bekerja mengembangkan, mendidik anak kita bukan sekedar mereka menjadi pintar, tapi berupaya bagaimana perilaku mereka bisa lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan kerja kita di lingkungan pendidikan ini akan lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan buat kita semuanya. Barangkali itu tentang isi buku Jika Tuhan Mengejar Rezeki Manusia, Mengapa Kita Harus Bekerja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.